Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pilar Ilmu, podcast yang mengupas tuntas tentang agama dan kehidupan. Saya Frida Nesta Maya, dan kali ini kita akan membahas tentang pilar utama studi Islam dengan narasumber kita yaitu Kak Syakira. Apa kabar Kak Syakira? Alhamdulillah baik. Langsung saja, studi Islam itu kan luas ya Kak? Iya benar. Nah, secara sederhananya itu apa aja sih yang harus dipelajari studi Islam itu? Jadi di studi Islam ini kita akan mempelajari tentang ajaran, sejarah, serta budaya yang berkaitan dengan Islam. Yang dimana hal ini tuh mencakupi 3 hal. Yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua syariah, dan ketiga adalah akhlak tasawuf. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari kita mempelajari studi Islam ini? Nah, yang pastinya kita mempelajari studi Islam ini agar kita tahu apa saja ya hal yang mencakup dari ajaran, kemudian kebudayaan, serta sejarah tentang Islam. Berarti kita mulai dari pilar yang pertama dulu. Iya benar. Akidah. Nah, itu pondasinya ya kan Kak? Iya benar. Nah, akidah ini kan dia merupakan hal yang berhubungan dengan keyakinan kuat dalam hati ya. Yang dimana kita tuh bisa menyimpulkan bahwasanya suatu ikatan yang erat, ikatan yang erat dalam hati kita. Kemudian kita juga tahu kan bahwasanya ketika seseorang mempelajari satu agama, maka hal pertama yang harus seperti adalah rasa cinta. Nah, cinta dan percaya. Maka dari itu disebutkanlah bahwasanya akidah ini merupakan fondasi dari segalanya. Nah, lalu apa saja yang termasuk ruang lingkup dari akidah? Nah, ruang lingkup ini tercakup dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kemudian kepada hari kiamat serta qada dan qadar. Setelah pondasi akidah, kita akan beralih ke aturan hidup, yaitu syariah. Iya benar itu Kak. Nah, syariah ini adalah merupakan pedoman hidup ya yang mengatur kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan Sang Khalik dan bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk. Dalam artian kaifa hablu minallah wa kaifa hablu minan nas. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya syariah ini adalah bagaimana ataupun merupakan seperangkat aturan atau hukum yang mengatur cara kita berinteraksi dengan Khalik dan makhluk. Jadi syariah itu bukan hanya soal sholat dan puasa saja ya kan? Iya benar, tapi syariah ini mencakup ubudiyah, kemudian ke muamalah, dan juga mencakup ke ijtima'iyah, yang dimana kita akan mempelajari bagaimana ya cara kita mengatur urusan sosial, ekonomi, kemudian hukum pidana, bahkan ke pernikahan ya benar. Jadi syariah itu mencakup hasil ijtihad para ulama yang pada dasarnya kan kita kan hukum itu kita kan berpacu kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ijtihad para ulama ini membantu kita dalam mencari landasan atau pedoman terhadap suatu aturan dan hukum. Jadi poin ketiga tentang dimensi batin dan perilaku yaitu akhlak tasawuf. Nah, bagaimana hubungan dari keduanya itu Kak? Nah, jadi kan kita cerita dulu ya apa pengertian akhlak. Akhlak ini tuh merupakan perilaku yang terjadi secara spontan. Nah, jadi itu kayak apa yang dilakukan secara tidak sadar itu merupakan akhlak. Sedangkan tasawuf ini dapat diartikan artinya safa, yang artinya itu menyucikan. Nah, akhlak dan tasawuf ini pasti punya hubungan lah ya, karena kan kita ini merupakan 3 pilar utama dalam studi Islam. Nah, jadi dalam artiannya akhlak ini adalah sesuatu yang muncul dengan kemurnian hati dan jiwa. Berarti tasawuf juga membantu pembentukan akhlak. Iya, karena kan karena tadi yang sifat yang muncul tadi tersebut, kita kan perlu penyaringan lah. Nah, jadi tasawuf ini membantu kita dalam penyaringan kuncian jiwa begitu. Kita sudah membahas tentang pilar pertama. Sekarang dari mana kita mendapatkan aturan-aturan ini? Tentu saja dari Al-Quran dan sumber kedua yaitu hadis. Nah, hadis ini apa Kak?
Nah, hadis ini merupakan semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, diamnya Nabi dari perbuatannya sahabat. Yang dimana hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran gitu. Ya, jenisnya hadisnya ada apa aja Kak? Tadi sudah kita sebutkan, coba ini kita cukup dalam bahasa Arab ya. Yang pertama adalah hadis secara qauliyah, yaitu perkataannya Rasulullah, kemudian secara fi'liyah, yaitu perbuatannya Rasulullah, dan terakhir adalah hadis taqririyah, yang dimana ini merupakan persetujuan diamnya Nabi atas perbuatannya sahabat. Nah, jadi fungsi utamanya hadis ini itu adalah untuk menguatkan atau menjelaskan lebih dalam apa yang tercakup dalam Al-Quran, ataupun hadis ini juga menjadi dasar hukum ketika ada beberapa aturan yang nggak tertentu dalam Al-Quran. Nah, jadi ya hadis ini memiliki pengaruh besar ya, karena sama-sama makanya disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Wah, menarik sekali Kak. Setelah memahami pilar dan sumbernya, kita lihat konteks perjalanan Islam. Nah, singkatnya bagaimana sejarah perkembangan Islam itu berkembang Kak? Nah, jadi perkembangan sejarah kebudayaan Islam ini terbagi menjadi dua periode ya teman-teman ya. Yang pertama adalah periode di Mekah, yang dimana di sini Rasulullah, fokus dakwahnya Rasulullah itu kepada perbaikan akidah dan akhlak, berarti dalam moral ya, moral dan tauhid. Ya, karena kan yang kita ketahui ketika kita ingin mengajak seseorang mencintai sesuatu, kita kan harus memiliki pendekatan dulu, yang pertama dari hati. Nah ya, kemudian yang periode kedua itu adalah di periode di Madinah, di mana fokus pendekatan dakwahnya itu sudah beralih kepada fokus sosial dan politik. Kemudian dilanjutkan dengan masa-masa Khulafaur Rasyidin sampai ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan sampai alhamdulillah mencapai kejayaan Islam sekarang kita rasakan. Keren sekali Kak. Lalu di era kontemporer ini tentu ada banyak tantangan ya Kak. Iya benar. Nah, itu apa aja sih Kak? Nah, di sini kita akan bahas 3 tantangan paling berat ya dalam tiga guys. Dalam studi Islam. Yang pertama itu adalah ekonomi ya, karena kesenjangan ekonomi benar-benar sangat berpengaruh besar di individu atau bahkan sekelompok orang. Nah, bahkan jadi sampai sekarang ya Kak? Iya benar sekali. Jadi problematika ekonomi itu kita bisa lihat ya, banyak orang-orang yang berprinsip bahwasannya dia akan hanya fokus ibadah dengan bentuk pasrah, sehingga kalau saya beribadah berarti saya tawakal, jadi insya Allah pasti Allah akan memberikan saya harta. Jadi tidak seimbang antara usaha dan doa, begitu. Kemudian kalau secara kemudian problematika yang kedua adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini juga masih kita hadapi ya sampai sekarang, dan relevan karena banyak sekali oknum-oknum yang membedakan antara satu oknum ataupun satu individu dengan yang lain. Yang terakhir adalah merupakan problematika yang besar juga, yaitu Islamofobia, yang dimana orang-orang sangat sensitif ya dengan hal yang berbau Islam. Hal ini pun terjadi biasanya ketika seseorang itu mendapatkan informasi atau mendapatkan ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan Islam ajarkan, tidak sesuai dengan Islam itu apa sebenarnya, begitu. Berarti ini tantangannya yang nyata Kak. Iya benar. Jadi bagaimana studi Islam itu bisa menjadi solusi? Iya benar. Jadi dengan kita mempelajari studi Islam ini secara komprehensif ya, maksudnya menyeluruh, maka kita akan menemukan ya beberapa solusi. Yang dimana untuk menemukan solusi ini kita harus menerapkan 3 pilar tadi. Harus memahami 3 pilar tadi, yaitu akidah, syariah, dan akhlak tasawuf gitu. Karena ketika kita bisa mengembangkan, menyeimbangkan 3 pilar ini, insya Allah ya kita akan mendapatkan solusi dari problematika yang kita sebutkan tadi. Berarti sebuah rangkuman yang luar biasa teman-teman. Pilar studi Islam ini adalah akidah. Yang pertama sebagai fondasi keyakinan, dan akhlak tasawuf sebagai penyucian batin.
semua bersumber dari Al-Quran dan hadis ya Kak. Iya, benar sekali. Dan dipraktikkan sepanjang sejarah Islam teman-teman. Sambil kita menghadapi berbagai tantangan kontemporer ya Kak Iya, tadi. benar, tepat sekali. Jadi studi Islam ini akan membantu kita ya menyeimbangi atau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak Kak Sakira. Iya, Semoga para pendengar bisa mengambil manfaat dari pilar-pilar penting ini. Amin. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat ya dari pembahasan kita hari ini ya, Kak Frida. Baik pendengar setia Pilar Ilmu, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Kami berdua ingin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.